Newcastle ya. Pertandingan Newcastle ini kita preview sekalian apa ya. Oke, oke. Ya kita preview sekalian aja lah untuk pertandingan Newcastle besok ya. Oke, sebentar. Saya mau buka dulu untuk. Oke, sebentar ya. Kita sekalian preview aja deh pertandingan besok ya. Oke, kita buka adalah untuk daftar cedera. Oke ya, pertama kita sebelum masuk ke taktik, saya rasa kita akan coba bahas dulu untuk pemain yang cedera ya. Oke, kita lihat di sini untuk melawan Newcastle ini ya tinggal pemain yang cedera jangka panjang doang ya. Ini tinggal Jesus, Saka, tadi yang sebenarnya kita udah bahas ya. Tomiyasu dan Ben White gitu. Tidak ada pemain yang dihukum tidak boleh bermain ya. Untuk strategi, oke, kita untuk strategi ya. Kita bahas strategi yang akan digunakan oleh Arsenal. Oke. Saya rasa kita akan main tetap posisi menyerang ya, 4-3-3. Saya rasa ini tidak akan kenapa? Karena mereka akan bermain bertahan. Saya yakin Newcastle besok akan bermain bertahan dan pertahanan mereka cukup solid ya. Seperti kita lihat kemarin mereka pada saat sudah unggul 2-0 mereka kan langsung parkir bus ya, langsung parkir tank. Dan pertahanan mereka cukup kuat. Nah, ini makanya saya rasa kita besok lebih akan mengandalkan kemampuan teknis ya untuk membongkar. Jadi saya rasa untuk di depan kita akan memasang Trossard di sebelah kiri ya, yang secara teknis dia lebih bagus. Nwaneri di kanan. Nah, Havertz ini ya pasti karena kita saat ini hanya tinggal ada Havertz di depan ya. Lalu untuk di tengah saya rasa kita akan kembali menurunkan Rice, Partey dan Odegaard. Mana Partey ya. Rice, Partey dan Odegaard ini saya rasa akan menjadi midfield kita ya untuk besok. Dan Miles Lewis Kelly saya rasa akan digantikan oleh Calafiori ya, yang lebih, menurut saya sih lebih berpengalaman ya. Jadi ya ini menurut saya yang akan diturunkan. Strategi kita akan menyerang mati-matian ya. Arsenal menurut saya akan menyerang mati-matian. Karena ya besok mau gimana lagi, kita nggak bisa bertahan. Karena justru mereka yang akan bertahan gitu kan. Mereka yang akan bertahan mati-matian ya. Jadi ya ini saya rasa akan diturunkan nih modelnya seperti ini. Pasti akan menyerang mati-matian, tapi yang saya takutkan adalah kalau Arsenal nyerang mati-matian ini kan takutnya di counter attack gitu loh. Dan ini menjadi satu hal yang berbahaya, makanya saya rasa juga akan diturunkan Thomas Partey sebagai midfield kita yang untuk defensive midfield ya. Nah, untuk kalau tadi kan bahwa kita bisa nggak mengulang strategi kita melawan Manchester City, saya rasa tidak bisa mengulang strategi kita lawan Manchester City karena kita kemarin banyak untuk main counter attack, dan karena Newcastle yang akan bertahan, menurut saya kita nggak bisa main counter attack karena mereka akan bertahan, pasti Newcastle akan bertahan ya. Jadi ya ini saya rasa harus segera ya untuk bikin cetak gol cepat ya. Kegagalan Arsenal 2 musim terakhir masih karena non teknis seperti cedera dan pemain inkonsisten. Saya rasa bukan hanya itu ya, tapi lebih karena kita kemarin melawan Manchester City yang lagi puncak-puncaknya. Saya rasa untuk musim-musim lain, nggak usah 2 musim lah. Saya rasa kalau
Arsenal mencapai kekuatannya di musim 22-23 dan 23-24 itu lebih cepat, saya rasa kita bisa juara gitu ya. Saya rasa kita bisa juara kalau pemain kita seperti 2 musim kemarin itu bermain di musim 2018 gitu ya, saya rasa bisa juara. Cuman karena kita kemarin melawan Manchester City yang lagi ada di puncak-puncaknya nih, itu kesulitan ya. Jadi masalahnya di situ. Wajib gol cepat untuk jatuhkan mental Newcastle. Gempur aja terus yang penting. Nah, itu ya yang penting, kita gempur terus, jangan jangan kasih kendor. Newcastle besok pakai taktik serangan balik karena udah iya mereka yang akan counter attack. Makanya kita harus berhati-hati juga dengan counter attack-nya ya. Serangan Arsenal monoton, terlalu mengandalkan serangan dari kedua sayap, butuh pemain destroyer seperti Nico Williams. Makanya ini menurut saya besok ini yang diturunkan akan Trossard ya, bukan Martinelli. Dan destroyer kita nih menurut saya sekarang Nwaneri udah bisa nih dijadikan destroyer juga gitu loh. Kenapa? Ya, golnya dia kemarin cantik nggak sih? Gitu golnya Nwaneri. Jadi saya rasa kita memang mengandalkan build up serangan, kita mengandalkan dari sayap ya. Karena tengah itu biasanya lebih untuk menarik serangan lawan gitu. Jadi yang tengah itu adalah untuk memancing serangan lawan, lalu untuk mematikan serangan lawan itu dari tengah. Tapi build up serangan kita memang lebih banyak dari sayap, terutama sayap kanan. Apakah monoton? Satu hal yang monoton tapi kalau bisa dilakukan dengan baik, menurut saya juga akan menyulitkan lawan gitu kan. Ini sih. Nah itu gempur menggempur resiko counter. Nah ya tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau nggak mau kita harus menggempur. Kita nggak bisa main, kita nggak bisa bertahan apa ya, nggak bisa bermain sabar karena kita ketinggalan dua gol. Jadi minimal kita harus bisa mencetak 2 gol besok untuk bisa memaksa untuk adu penalti gitu kan. Untuk adu penalti ya kita harus bisa 2 gol gitu. Jadi mau nggak mau besok kita harus menyerang. Nah kalau udah kalah temperamennya keluar, jangan sampai. Nah itu. Tapi menurut saya untuk mereka bisa sampai terpancing temperamennya, saya rasa sih harus ya paling nggak pasti udah di menit-menit akhir ya. Kenapa? Karena mereka udah unggul di 2-0 nih. Agregatnya mereka menang 2 gol. Jadi saya rasa kecuali Arsenal memang bisa sampai babak pertama nih menciptakan 2 gol. Menurut saya sih ya, tapi saya harap bisa sih ya gitu kan ya. Ya kita sebagai tamu besok ya. Jadi kita ke St. James Park. Makanya sebenarnya undian kita nih kemarin undiannya tidak terlalu bagus buat kita. Kenapa? Karena kita sebagai tuan rumah di babak pertama gitu kan. Yang lebih diunggulkan kan biasanya adalah yang menjadi tuan rumah di leg kedua gitu. Ya, jadi seperti itu. Teman-teman sendiri mungkin punya pendapat untuk posisi besok kira-kira Arsenal gimana? Boleh tulis di kolom komentar ya untuk perkiraan formasi besok. Yang pasti ini juga kalau dari saya, sebentar kita mau lihat dulu untuk sebentar, ini tadi balik lagi ke Arsenal besok lawan Manchester City, head to head kita ya. Kok Newcastle ini di 5 pertandingan terakhir kita 5 pertandingan terakhir lumayan juga ini ya, kita kalah 1-2 kalah 3 kali loh lawan Newcastle ya. 5 pertandingan terakhir kita menang tapi 4-1 sempet ya di Premier League, dan menang 2-0 di St. James Park ya. Jadi ya saya rasa ini 5 pertandingan terakhir kita 3 kali kalah, 2 kali menang tanpa ada yang seri. Jadi ini saya rasa Newcastle ini menjadi satu tantangan tersendiri ya bagi Arsenal, dan ini tantangan yang harus kita hadapi ya, karena kita berapa kali ini melawan Newcastle ini juga kesulitan. Semoga besok kita bisa mengulang yang 4-1 ini ya. Kalau bisa mengulang yang 4-1 ini saya rasa akan luar biasa lah.
gitu. Dan kita harus berjaga-jaga ini terutama untuk Isak ya. Isak ini pemain yang berbahaya gitu ya. Ini menurut saya formasinya seperti melawan City bang, jangan dirubah, itu kompak sekali mainnya. Maksudnya formasi, sebentar, oke. Untuk kemarin kan kita ngapain kesini ya, bener di sini aja sih. Sebentar, maaf. Kita kalau lawan City kemarin kan, kita buka di sini aja deh. Nah ini ya sebenarnya nggak beda jauh ya, tapi saya rasa untuk Martinelli lebih bagus besok kita pakai Nwaneri ya, karena lebih lebih apa ya, lebih menggedor lah Nwaneri itu ya. Untuk yang lain-lain sih saya setuju. Miles Lewis Kelly saya rasa perlu dirotasi dulu. Kalau dari saya ya, saya ngerasa Miles Lewis Kelly ini perlu dirotasi dulu biar dia nggak terlalu kecapean juga. Dan Calafiori juga nggak kalah lah sama Miles Lewis Kelly ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan diturunkan seperti ini lagi. Bisa juga kan nanti Nwaneri turun di babak kedua sebagai pembeda ya, untuk menggedor Newcastle yang udah kecapean gitu ya, bisa jadi juga gitu. Ya ya itu sih, ya itu kalau dari saya ya tadi ya. Oke ya, Arsenal, harusnya Arsenal menang sama Newcastle, Liverpool amin. Amin, semoga ya. 4-4-2 di awal, kalau udah menang pakai 4-1-3-2. Formasinya siapa nih yang mau ditaruh nih Mas Hadi? Momok Arsenal, Newcastle, Aston Villa, Brighton, emang ya itu. Bener. Ya ini makanya tadi kan saya bilang bahwa Miles Lewis Kelly lebih baik kita rotasi dulu gitu kan. Jadi biar memang ya nggak terlalu capek gitu. Gimana tadi Mas Hadi untuk formasinya kalau 4-4-2 yang ditaruh? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Cuman ini sih buat saya satu hal yang ya, harus menyerang, pasti harus menyerang ya. Besok ini kita pasti harus menyerang. Nggak bisa kita bermain santai ya. Dari sini kita lihat untuk preview untuk, oke ini belum ada bikin perkiraan line up ya. Untuk 5 pertandingan terakhir sendiri juga ini Newcastle kemarin baru kalah ya sama Fulham di kandang ya. Jadi mungkin kita bisa mencontek juga sih, apa yang dilakukan oleh Fulham, bisa menang 2-1 di St James Park. Sama juga nih Bournemouth ya, bisa menang 4-1 di St James Park. Jadi saya rasa ini ada 2 kali mereka kalah di kandang, yang menurut saya ini bisa menjadi potensi Arsenal untuk mencontek apa yang dilakukan oleh Fulham dan Bournemouth, sehingga bisa menang di St James Park ya gitu. Sedang Arsenal ini di 5 pertandingan terakhir ini 4 kali menang dan 1 kali seri lawan Aston Villa gitu ya. Jadi ya ini kita lihat bagaimana besok Arteta akan meramu strateginya secara realnya ya gitu. Trossard dan Kai depan biar gol cepat. Oke, kita pindah ke ini lagi ya. Oke. Trossard dan Kai di depan ya. Oke, Trossard dan Kai Havertz di depan. Oke. Lalu gimana untuk di midfieldnya? Midfieldnya gimana Mas Adi? Miu juga digulung Palace kemarin. Iya. Pele ya, kalau dari saya sih itu memang Manchester United ini amat sangat tidak konsisten ya. Menang lawan tim besar,
sama tim kecil lalu lupa caranya main sepak bola. Mas Adi gimana nih 4-4-2-nya? Apakah lalu Rice, saya rasa mungkin jadi Rice dan Partey di sini. Begitukah? Atau Rice, Partey Odegaard di sini, lalu Nwaneri di sini. Oke, gimana Mas Adi? Oke ya. Kalau di back sih saya rasa ini udah pastilah ya nih. Calafiori, Gabriel Saliba dan Timber ini kayaknya nggak bakal diutak-atik lah ya. Model gini nih Mas Adi. Jadi Rice, Partey, Odegaard, Nwaneri 4-4-2-nya. Oke. Boleh juga sih gitu kan. Ya dari saya sih yang pasti kita harus menyerang. Intinya kita harus menyerang, kita harus menggedor, kita harus main gila lah besok ya. Gitu. Jadi semoga sih momentum kita juga bisa membuat kemenangan, dan semoga juga mereka belum pulih dari kekalahan melawan Fulhamnya ya. Gitu. Ya, semoga bisa kita contek juga lah itu bagaimana Fulham dan Bournemouth bisa mencuri kemenangan di St James Park gitu. Ya, saya rasa kita untuk hari ini kita sudahi dulu ya teman-teman. Sudah mau jam 12. Besok juga saya udah harus kerja gitu kan, dan besok malamnya lagi kita harus begadang kan nonton Newcastle ini melawan Newcastle. Ya, jadi terima kasih nih teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah nemenin ngobrol malam-malam ya. Jarang banget kita pakai 4-4-2. Cuman 4-4-2 ini dipakai dalam formasi permainan pada saat transisi. Jadi bukan hanya, maksudnya pada saat transisi permainan sih dipakai gitu kan 4-4-2-nya, tapi secara formasi patennya di 4-3-3 gitu. Ya, saya rasa sih juga besok akan 4-3-3, cuman 4-4-2-nya ini dalam transisi penyerangan mungkin bisa akan dipakai gitu ya. Ya, gitu dulu ya teman-teman. Saya tutup dulu. Terima kasih sekali lagi yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk Mas Sri Mulyanto ya sebagai subscriber pertama saya nih. Subscriber pertama, member pertama saya. Terima kasih. Gitu ya. Jika Newcastle bertahan, Arsenal memaksikan bola-bola crossing dari kedua sisi sayap, bola-bola long ball sekali. Ya, tembakan jarak jauh. Bener. Gitu ya. Oke, gitu dulu lah untuk saat ini ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Saya tutup dulu karena ini udah malam banget. Harus istirahat, besok kerja nih. Gitu dulu ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.